sayangnya dan ma'rifatnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, adapun sifat salat itu, sifat salat yaitu salat subuh 2 rakaat karena terjalinya zat dan sifat. Adapun salat zuhur itu yaitu 4 rakaat karena terjalinya wujud ilmu nur syuhud. Adapun asar itu 4 rakaat karena terjalinya api, angin, air, dan tanah. Adapun maghrib itu 3 rakaat karena terjalinya yaitu martabat ahdiyah, wahdiyah, dan wahidiyah. Adapun isya itu 4 rakaat karena jatuh kepada muhaddas yaitu alam roh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Adapun yang 1 rakaat, ya, ini witir rak'ah itu. Jadi dulunya nabi-nabi itu kan melaksanakan witir rak'ah yang 1 rakaat itu. Jadi sebelum 5 waktu itu, itulah salat wajib yang satu rakaat itu. Karena kebesaran Allah, keesaan Allah Ta'ala. Nah, itulah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu wa akhiru wa zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Yakni menyatakan dia yang awal sifatnya, yang akhir namanya, yang zahir adalah perbuatannya yaitu af'al, dan yang batin adalah zatnya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka saya kira perlu saya tambahkan, di mana dalam hal mengerjakan salat. Jadi salat ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi arti agama itu adalah perpegangan, ya. Bahasa Jawanya gegaman, pegangan, bahasa nasionalnya. Makanya itu seseorang yang tidak mempunyai agama, dia tidak punya pegangan hidup. Jadi pegangan ini, ya, adalah sesuatu yang diyakini yaitu dapat menyelamatkan perjalanan hidupnya. Maka seseorang itu dibutuhkan dan membutuhkan agama sebagai pedoman hidupnya atau bimbingan hidupnya. As-salatu imaduddin. Jadi tujuan daripada agama itu mengutamakan ibadah salat itu agar kita ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kembali kepada peraturan agama itu. Nah, jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi salat itu merupakan barometer kita dengan Tuhan kita atau pertalian, ya, antara diri kita dengan Tuhan kita. Jadi siapa yang tidak berpegang, ya, dengan tali penghubung ini antara diri dengan hamba, maka berarti dia terputuslah hubungannya dengan Allah. Maka jauhlah dia, ya, dari redanya Allah. Jadi salat itu dibagi 4 martabat. Yang pertama adalah, ya, martabat salatnya orang syariat. Yang kedua, ya, martabat salatnya orang tarekat. Dan yang ketiga, martabatnya salat orang hakikat. Dan yang keempat, martabatnya yaitu salat orang ma'rifat. Adapun kedudukan atau pakaian atau pegangan salat orang syariat, sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Maka beruntunglah bagi mereka yang beriman, ialah yang khusyuk di dalam salatnya.
Jadi orang-orang syariat ini dituntut oleh Allah ya agar ia melaksanakan salat itu dengan khusyuk. Yakni menyempurnakan ketiga rukun. Yang pertama adalah rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun qauli. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Jadi rukun qalbi ini terdiri dari dua rukun lagi. Yang pertama adalah niat dan tertib. Karena salat itu keseluruhannya adalah 13 rukunnya. Jadi dibagi 3 yaitu qalbi, qauli dan fi'li. Qalbi yaitu hati, qauli yaitu lisan, fi'li yaitu kelakuan. Nah, jadi qalbi ya berfungsi yaitu dua rukun, niat dan tertib. Sementara qauli yaitu 5 rukun. Pertama yaitu takbiratul ihram, kedua yaitu Fatihah, yang ketiga tahiyat, keempat salawat, dan kelima salam. Adapun fi'li yaitu memegang 6 rukun. Yakni pertama adalah berdiri betul, yang kedua adalah ruku', ketiga i'tidal, keempat sujud, kelima duduk antara 2 sujud, yang keenam adalah duduk tahiyat akhir. Jadi di dalam salat itu, agar mendapatkan kekhusyuan di dalam salat itu, maka dibutuhkan kejajaman niat dan tertib. Ya, kejajaman atau kenyataan niat dan tertib, baik itu pada lisan, qauli maupun pada perbuatan, yaitu fi'li. Jadi qauli, lisan, fi'li yaitu perbuatan ini dimukaranahkan atau dita'ayinkan oleh yang namanya qalbi. Jadi jazam yaitu nyata, di mana nyatanya itu mulai daripada takbiratul ihram sampai salam. Makanya itu dituntut jazam dan dawam. Jazam artinya nyata, dawam artinya berkepanjangan. Maka untuk mengambil satu misal atau satu tamsil dari khusyuk, arti khusyuk itu adalah tetap. Maka boleh kita ambil satu misal, ya. Umpamanya kita ambil satu biji gelas, kemudian gelas itu kita isi dengan air. Jadi kita tamsilkan gelas ini adalah qauli, lisan, yaitu perkataan. Sementara fi'li, kelakuan, yaitu diri yang memegang gelas itu. Sementara qalbi adalah air yang berada di dalam gelas itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, karena kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi yang salat, allazina hum an salatihim sahun, yaitu yang lalai hatinya di dalam salatnya. Maka katakan begini, kita mendapatkan perintah atau diperintah oleh majikan kita untuk membawa air segelas. Dan perintah membawa air segelas ini, ya, jangan sampai air itu tumpah walau 1 tetes pun. Inilah arti khusyuk, ya. 1 tetes pun jangan sampai tumpah. Maka untuk kenyataan itu, maka kita isilah gelas tadi dengan penuh, ya. Kemudian kita antarlah air yang berada di dalam gelas ini, yaitu kepada majikan, tanpa tumpah 1 tetes pun. Macam mana caranya? Maka dibutuhkan kesadaran dan konsentrasi yang penuh. Bagaimana
untuk berkonsentrasi yang penuh, tentu menyatunya perbuatan kita dengan gelas tadi. Perbuatan kita dengan gelas tadi. Umpamanya ini gelas dan ini perbuatan, maka menyatulah perbuatan dengan gelas itu. Karena yang mau diselamatkan ini adalah air, dan air ini dilarang tumpah walau satu tetes pun, dan kita harus membawa air ini. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Maka beruntunglah bagi mereka yang beriman itu ialah yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, jadi katakan umpamanya jarak untuk mengantar gelas tadi yang berisi air tadi 100 meter. Bagaimana dalam 100 meter itu kita berkonsentrasi? Jadi kita kembalikan dalam salat. Kalau salat 4 rakaat, bagaimana kita mulai dari takbir itu kita sudahi dengan salam, berkonsentrasi dengan salat. Kira-kira bapak-bapak udah dapat seperti itu? Kalau belum, di syariat pun belum lepas ini. Ya, salatnya orang syariat pun belum lepas. Ya. Jadi kalau gitu salat yang macam mana sementara ini kalau belum lepas? Salatnya orang yang lalai. Ya, salatnya orang yang lalai. Kalau salat orang yang lalai, apa ancaman Allah? Apa nama kita di sisi Allah tuh? Bukan orang yang salat, tapi ya ayyuhal munafiqun. Orang yang melalaikan salat itu ialah orang-orang munafik. Makanya di dalam Al-Qur'an itu yang pertama adalah panggilan Allah, ya ayyuhan nas ittaqullah haitsu ma kunta. Hai manusia, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Karena adanya rasa takut itulah, maka timbul di dalam hati kita itu beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Orang-orang yang beriman, maka hendaklah engkau melakukan amal yang baik, amal yang saleh. Nah, panggilan Allah yang bersifat umum, ya Bani Adam. Hai anak-anak Adam, keturunan Adam. Tapi ada panggilan Allah yang khusus. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, jadi 4 perkara ini panggilan, hai manusia, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Orang yang beriman, hendaklah engkau melakukan amal yang baik-baik. Ya, kalau Bani Adam, hendaklah beradab kepada seluruh, ya. Kepada seluruh manusia atau makhluk Allah. Tapi khusus hai hamba-hambaku, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, disuruh kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan reda dan meredai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli fi jannati. Maka masuklah ke golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Selain itu ada 3 panggilan, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafikun, ya ayyuhal musyrikun. Nah, yang ketiga-tiganya ini adalah ancaman, diancam oleh Allah, yaitu dengan neraka. Nah, maka kalau kita lihat kesempurnaan dari salat tadi, as-salatu imaduddin, faqad akamaha faqad akamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Ini di tingkat syariat pun belum lepas kita ini, Bapak. Menjaga perintah salat itu dengan khusyuk. Dimulai dari takbir, disudahi dengan salam. Kiblatnya apa? Baru masuk kepada kiblat tadi. Kiblatnya kepada mustaqbilal qiblati Ka'bah. Mustaqbilal qiblati Ka'bah. Jadi setelah ia menghadapkan liwajhaka syat'al Masjidil Haram, ia hadapkan dirinya, tubuhnya itu kepada Ka'bah,
maka mulailah ia bertakbir, maka dijaganya lah salat.